Makanya Allah senang kepada hambanya yang selalu berdoa. Dan sebaliknya Allah tidak suka kepada orang yang dia tidak pernah berdoa. Ketika seorang berdoa, itu menunjukkan bukti kesadaran diri bahwa kita tidak berdaya, tidak punya apa-apa, tidak punya upaya, hanya karena kudrah Allah. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah salat, assalamualaikum, alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama kembali hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat asar berjamaah. Shalawat serta salam tak lupa mari kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimahumullah, kita bertemu lagi dalam kajian kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Kitab tipis disusun oleh para ulama yang berisikan tentang kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berisikan tentang panduan adab-adab seorang muslim dalam aktivitas kesehariannya. Boleh juga kita terjemahkan Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah, terjemahan bebas 24 jam bersama Rasulullah. Itu terjemahan bebasnya. Tapi kalau terjemahan harfiahnya, adab seorang muslim di waktu siang dan malamnya. Kenapa? Karena kitab ini memang berisikan tentang hadis-hadis Rasulullah seputar tentang adab, etika, tata krama dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi. Aktivitas kita makan, aktivitas tidur, aktivitas bertamu, aktivitas bertetangga, dan yang lainnya. Dan tema yang kita akan angkat pada kesempatan sore hari ini, kita masuk dalam pembahasan adabul doa, ya, adab seputar tentang berdoa. Ini menjadi penting Bapak Ibu, karena saya yakin salah satu di antara aktivitas keseharian kita tidak lepas dari berdoa. Ya. Nabi mengatakan doa mukhul ibadah. Doa itu saripatinya ibadah. Ya. Dan kita tahu betul Bapak Ibu rahimahumullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, salah satu bentuk ibadah kita adalah doa. Hampir setiap dan setiap aktivitas pasti ada doanya. Betul Bapak Ibu? Mulai dari kita keluar rumah ada doanya, masuk kantor, ya, naik kendaraan ada doanya, mau masuk masjid ada doanya, bercermin ada doanya, pakai sepatu ada doanya, semuanya ada doanya karena memang Rasulullah telah memandu kita. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita berdoa? Karena berdoa adalah salah satu upaya kita membersihkan dan mensucikan tauhid kita. Ketika kita memohon, menyembah, meminta kepada Allah saja dalam setiap aktivitas kita, berarti kita sudah mentauhidkan Allah. Karena bisa jadi ketika kita minta, kemudian kita berharap, memohon, menyembah kepada selain Allah, padahal itu adalah merupakan hak otoritas Allah semata yang bisa memberikannya, maka kita sudah masuk ke dalam syirik. Kita setiap hari mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta. Allahu Subhanahu, Allah tempat menggantungkan seluruh kehidupan kita. Ini yang pertama, ya. Jadi ketika kita mohon kepada Allah dalam setiap urusan kita, berarti kita sedang membersihkan tauhid kita. Yang kedua Bapak Ibu,
Di saat kita berdoa kepada Allah, memohon, mengibadah kepadanya setiap hari dalam setiap urusan kita, itu sebagai pertanda kedekatan kita dengan Allah. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang apakah dia itu merasa dirinya dekat dengan Allah atau tidak, lihat sampai sejauh mana seringnya dia berdoa kepada Allah. Semakin dia merasa dekat dengan Allah, maka semakin banyak dia meminta kepada Allah. Sebaliknya, ketika seorang merasa dia itu dirinya itu nggak pernah minta atau jarang meminta kepada Allah, bisa jadi itu menunjukkan bahwa merasa baginya Allah itu jauh darinya. Ya. Seperti kita ketika kita banyak masalah, punya masalah atau apapun itu, kan biasanya yang paling pertama kita curhati itu orang-orang yang merasa itu dekat dengan kita. Ya. Saya mau nanya Bapak Ibu, Bapak-bapak, kalau ada masalah, ya masalah apa saja? Biasanya yang pertama kali diajak curhat, cerita siapa Pak? Siapa Pak? Yang paling dekat dengan kita siapa? Istri kita, betul Pak? Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah kemudian dia lebih curhatnya bukan kepada istri, apalagi kepada istri, tapi istrinya istri orang lain gitu. Berarti dia menganggap istrinya sendiri itu bukan orang yang dianggap dekat dengan kita. Bapak Ibu punya anak, ya, dikit-dikit curhat, baik kepada ayahnya, kepada ibunya, berbahagialah. Kenapa? Berarti ketika kita punya anak dan dia sering curhat kepada kita, masalah apapun, itu berarti kita dianggap oleh anak kita adalah orang yang dekat. Dan kita merasa khawatir kalau saatnya kita punya anak ada masalah, dia lebih sering beraninya curhat kepada orang lain daripada kepada diri kita. Nah, kita juga dengan Allah begitu. Ya. Makanya ada sebuah ayat, ini berbicara tentang doa, surat Al-Baqarah setelah bicara tentang ayat puasa apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Ini kan ayat ini tentang doa Bapak. Jadi asbabun nuzulnya ada seorang sahabat. Kebetulan ini datang dari orang Badui, orang Arab Badui. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, Allah itu dekat apa jauh sih?" Orang Badui itu kadang-kadang tata keramanya kurang. Dia tanya saya sama Rasul, "Rasul, Allah itu dekat jauh nggak sih?" Kata Rasulullah, "Emang kenapa?" "Rasul, kalau Allah itu jauh, saya akan berteriak meminta kepada Allah. Tapi kalau Allah itu dekat, saya akan lirih di saat aku memohon, meminta, mengibadah kepada Allah." Rasulullah diam saja karena belum tahu jawabannya. Tiba-tiba turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku dekat. Langsung Allah mengatakan, aku dekat. Ini ada hal yang menarik tentang ayat ini Bapak Ibu. Biasanya kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat yang turun kepada Nabi, dan turunnya itu karena ada pertanyaan dari para sahabat. Allah biasanya menurunkan ayat yang redaksinya itu Allah menyuruh kepada Nabi untuk menjawab langsung. Contoh, misalkan ketika Allah menurunkan ayat tentang surat Al-Anfal, ya, ketika ada para sahabat berseteru setelah perang Badar tentang siapa yang paling berhak mendapatkan ghanimah setelah mendapatkan kemenangan. Allah menurunkan ayat, "Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillah." Bertanya kepada Nabi tentang harta rampasan perang, jawab oleh Nabi, Al-Anfal, harta rampasan perang adalah milik Allah. Sahabat bertanya lagi tentang hilal, fungsi manfaat bulan sabit. Yas'alunaka 'anil ahillah. Bertanya kepada Nabi tentang hilal. Qul hiya mawaqitu linnas. Jawab Nabi bahwa bulan sabit itu adalah
mawaqitu linnas, sebagai tanda waktu-waktu bagi manusia. Bertanya tentang yas'alunaka 'anis sa'ah, bertanya kepadamu tentang kapan kiamat. Kul, jawab Nabi. Jadi hampir semua itu kalau ada pertanyaan, Allah menyuruh kepada Nabi, jawab Nabi, jawab Nabi. Tapi ketika ada seorang sahabat bertanya tentang kedekatan kita dengan Allah, khususnya ketika kita meminta memohon, Allah tidak mengatakan kul, jawab Nabi, tapi langsung Allah menjawab apa? Fa inni qarib, aku dekat. Nah, ini kata para mufassir, salah satu hikmahnya saking menunjukkan bahwa memang Allah itu dekat dan Allah itu pasti akan menjawab, akan mengabulkan setiap doa orang yang meminta. Makanya fa inni qarib ujibu da'watad da'i, aku pasti akan mengabulkan. Ya. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Jadi maka berbahagialah Bapak Ibu yang selalu berdoa kepada Allah, memohon, menghibah setiap urusan apapun, dikit-dikit curhat kepada Allah, dikit-dikit curhat kepada Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, dan ini menjadi penting, dahsyatnya berdoa, bahwa Nabi mengatakan la yuradul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah. Kita tahu Bapak Ibu, kalau Allah sudah menetapkan qudrah iradahnya, itu pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan setiap nasib manusia di dunia ini kan sudah ditetapkan oleh Allah, baik buruknya, kaya atau miskinnya, jodohnya siapa. Nah, kata Nabi bahwa tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali dengan doa. Bisa jadi dalam takdir Allah, ketetapan Allah, dalam qada Allah, ya, bahwa si fulan hari ini misalkan dalam ilmu Allah, nanti kau keluar rumah, kemudian sebelum sampai ke kantor misalkan, kebetulan dalam rencana Allah, dalam takdir ketetapan Allah itu akan menimpakan sesuatu yang buruk, musibah. Entah misalkan ketika bawa mobil terserempet lah misalkan, atau apapun, kan itu sesuatu yang menurut kita, pandangan zahir kita, itu sesuatu yang tidak membuat kita nyaman, buruk pada kita. Tapi bisa jadi yang sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan si fulan ini misalkan mendapatkan musibah, kemudian apa? Tidak jadi musibah itu turun kepada yang bersangkutan. Gimana caranya? Dan itu hanya dengan doa. Doa, di sini fungsinya berdoa. Makanya Bapak Ibu yang biasa di sholat subuh, ya, melafadzkan qunut, maka ada sebuah doa. Apa doanya? Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu doa. Apa terjemahnya? Wa qina, ya Allah, jagalah kami, jauhkanlah kami, bi rahmatika, dengan rahmatmu, dengan cintamu, dengan kasih sayangmu, birahmatika syarra ma qadait. Syarra itu apa? Keburukan yang sebelumnya engkau telah tetapkan kepadaku. Kamu nggak jadi ya Rabb, gitu. Yang sebenarnya engkau sebelumnya akan menimpakan musibah bisa jadi berubah, Bapak. Di sini pentingnya doa. Kekuatan doa itu sampai seperti itu. Makanya Allah senang kepada hambanya yang selalu berdoa, dan sebaliknya Allah tidak suka kepada orang yang dia tidak pernah berdoa. Ketika seorang berdoa, itu menunjukkan bukti kesadaran diri bahwa kita tidak berdaya, tidak punya apa-apa, tidak punya upaya, hanya karena qudrah Allah. Cuma yang jadi masalah, Bapak Ibu, kadang-kadang di saat kita berdoa, ya, ingat Bapak Ibu, dalam berdoa itu memang pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan janji Allah itu pasti.
asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, saya perlu menyampaikan Bapak Ibu ini karena memang tipe-tipe orang berdoa itu kan macam-macam. Ada orang yang berdoa itu kalau seandainya dia sedang butuh, ya, betul nggak Pak? Musibah datang, ya, utang, gali lubang, tutup roda, berlubang, bisnis kayaknya seret. Kok tiap hari itu kayaknya hidup itu sulit saja. Kita punya aja. Nah, ketika kita merasa sedang butuh, itu doanya panjang. Mungkin yang sebelumnya nggak bangun malam itu khusus gitu. Kenapa ingin berdoa, memohon meminta pada Allah. Tapi ketika hajat kebutuhannya sudah terpenuhi, merasa dirinya bahwa dia sudah merasa berada di zona nyaman hidupnya itu, mudah saja itu. Jadi selama yang ada di dalam benaknya apa yang dia inginkan itu mudah saja didapatkan. Akhirnya apa yang diinginkannya itu semua serba mudah didapatkan. Maka berhenti berdoa. Ada kan tipe semacam ini? Bisa jadi ada. Karena merasa diri hidup ini kok terasa begitu mudah saja dia dapatkan. Maka karena merasa dia sudah tidak butuh lagi, nggak pernah minta. Misalkan, di tipe yang pertama bisa jadi ada di antara setiap manusia. Jadi ketika dia itu butuh, baru dia berdoa. Ketika dia dalam keadaan terdesak, dia berdoa. Itu dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang Allah menceritakan bahwa manusia itu memang ketika dia sudah berada di suatu bahtera dan ada di tengah lautan, kemudian gelombang datang dan dia dalam keadaan mara bahaya, dia khusyuk memohon kepada Allah. Tapi kemudian ketika gelombang itu sirna, udah selesai. Dia merasa dirinya sudah nyaman. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, ada yang dia itu pernah berdoa, gitu kan? Tapi karena dia itu harapan keinginannya itu nggak terkabulkan juga, berhenti juga berdoa. Berhenti berdoa hingga kemudian dia akhirnya nggak percaya akan keajaiban doa. Sholat sekian rakaat, berdoa sudah sekian lama, tapi kayaknya kok hidup begini saja. Akhirnya saya nggak percaya kepada doa. Pokoknya hidup ini usaha, hidup ini ikhtiar. Ya. Saya pernah bertemu dengan seseorang, dia sendiri ngaku Bapak Ibu. Ya, kemarin ketika melaksanakan ibadah haji, Pak Ustaz, saya itu memang awalnya itu saya itu gak percaya kepada doa. Ya. Dia kadang-kadang sholat saja ketika mau sholat, kalau tidak mau nggak sholat katanya. Jadi nggak percaya kepada doa. Hidup ini ya ikhtiarnya usaha, kerja yang sungguh-sungguh, ya. Rezeki akan didapatkan. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi karena dia merasa putus asa dalam berdoa. Tipe ini juga bisa jadi ada. Ya, nah mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam dua kelompok ini. Tapi yang kita inginkan adalah orang yang percaya akan keajaiban doa dan dia sangat yakin doa itu pasti dikabulkan. Dan dia selalu berdoa baik dalam keadaan butuh nggak butuh, susah sangat berdoa. Terus karena dia meyakini apa? Doa itu adalah ibadah. Kalaupun doa itu belum dikabulkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab, kata beliau, ini sesungguhnya aku la ubali istijabah doa. Saya tuh nggak begitu peduli ya tentang pengabulan doa ini. Gak begitu khawatir. Saya berdoa pengabulan doa ini belum datang juga. Justru yang aku khawatirkan itu ketika saya berhenti dan sudah tidak berdaya lagi untuk berdoa, itu yang aku khawatirkan. Ya. Kalau sebagian kau lagi menyatakan kalau generasi salafus saleh itu ketika seorang berdoa itu dikabulkan dia senang. Tapi ketika doa itu belum dikabulkan juga, maka senangnya berlipat-lipat. Kenapa? Karena semakin doa itu belum terkabulkan, maka harapan dia kepada Allah itu terus dan dia akan terus berdoa. Khawatir kalau harapannya dikabulkan, dia berhenti untuk berdoa. Ya. Dan ini Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu, kita tidak boleh berhenti berdoa. Kenapa? Kalau masalah urusan doa pasti dikabulkan. Cuma kata Nabi, pengabulan doa itu ada 3.
ma min muslimin yad'u Allah, dalam hadis riwayat, ma min da'watil muslim, tidaklah ketika seorang berdoa kepada Allah illa a'tahu Allahu ihda thalath, melainkan Allah akan memberikan kepada orang yang berdoa itu satu dari tiga kemungkinan. Jadi ada tiga dari Allah ketika seorang berdoa, dan tiganya salah satunya pasti diberikan kepada seorang. Apa yang tiga itu? Salah satunya imma an yu'ajjal, bisa jadi doa seorang itu cash, langsung berdoa di waktu pagi, siang dikabulkan. Dan saya yakin Bapak Ibu mungkin dalam perjalanan hidup kita ada doa-doa yang Allah kabulkan itu guys, langsung. Karena saya mendapatkan bukti kebenaran hadis Nabi ini. Untuk beberapa tahun yang lalu saya punya sahabat, punya tetangga, dan dia akhirnya yakin akan keajaiban doa. Datang kepada saya, Pak Ustaz, katanya saya mau curhat. Curhat apa Pak? Saya itu sudah berpisah dengan istri sudah lama, 3 tahun kurang lebih. Sekarang saya bidan, saya punya anak sekarang sudah mulai besar. Terus apa? Saya ingin nikah. Pengen nikah? Ya sudah nikah, cari jodoh. Udah nggak usah. 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali itu gagal terus. Padahal saya sudah minta, sudah berdoa juga. Ketemu dengan seorang perempuan, kenalan perempuannya, oke, setuju, ya, lanjut ke jenjang pernikahan. Ketika datang ke keluarganya, orang tuanya nggak setuju. Akhirnya nggak jadi, Pak Ustaz. Ada orang tuanya setuju, anaknya nggak mau. Sampai 3 kali. Kira-kira punya calonnya nggak, Pak Ustaz? Saya bilang, ya, saya kan bukan kolektor gitu. Gini saja lah, berdoa lagi. Udah Pak Ustaz. Nah, saya berdoa jangan di sini saja. Di mana Pak Ustaz? Diajaklah umrah. Bulan Ramadan saya ingat Pak Bapak itu. Minta di sana, menghibah di sana. Saya kasih beberapa motivasi bahwa pengabulan doa itu salah satu di antaranya itu adalah akan cepat dikabulkan. Itu kalau kita berdoa di tempat-tempat mustajab. Kita tahu lah tempat-tempat mustajab. Ini berangkat apa? Saya ingat tuh, habis tawaf sunnah, kemudian saya ajak untuk berdoa bareng di Multazam. Kita tahu ya, Multazam itu antara Hajarul Aswad dan Pintu Ka'bah. Kata Nabi, bainal rukni wal bani yusamma Multazam. Antara Hajarul Aswad dan Pintu Ka'bah disebut Multazam. Tidak seseorang berdoa di situ, melainkan Allah pasti mengabulkannya. Saya ingat habis sholat malamnya, kemudian sebelum sholat subuh kita tawaf sunnah, di situ berdoa. Dia menghibah. Ya, salah satu permohonannya meminta kepada Allah jodoh yang terbaik. Sudah, ya. Bayangkan Bapak Ibu, berdoa di waktu pagi, zuhur dikabulkan. Dan ini keajaiban doa. Gimana ceritanya? Lagi itikaf di Masjidil Haram pada waktu itu, saya dapat SMS dari istri. Itulah istri ikut umrah pada waktu itu. Apa istrinya? Istrinya ini ada jamaah perempuan ibu-ibu, katanya salah satu di antara mereka itu ada ibu-ibu yang belum nikah, gadis nikah. Berapa usianya? Sudah 35 tahun memang, tapi dia gadis, belum nikah. Terus gimana? Kalau kita jodohkan gimana ya? Ada nggak salah satu jamaah dari bapak-bapak yang siang? Gak pernah terbayangkan sebelumnya ada proses perjodohan itu, gak ada. Insinya mau berdoa saja di situ. Saya bilang, ada sih, tapi mau gak ya saya tawarkan? Ini ada jamaah ibu-ibu perempuan yang belum nikah. Katanya dia memang mencari jodoh juga Bapak Ibu. Kalau seandainya kenalan di mana, siapa tahu jodoh. Disetujuilah Bapak Ibu. Isya jalan setelah bukan
Belum sholat tarawih, kita ngobrol di lobi hotel. Singkat cerita tuh kenalan, bla bla dari mana sampai akhirnya, ya, sampai kepada kesimpulan si bapak ini, teman saya ini, langsung bertanya kepada si ibu tadi, kira-kira mau gak untuk dijadikan sebagai calon pendamping saya? Dilananya ke ibu, si perempuan itu mau. Saking girangnya ini teman saya itu, kira-kira besok bisa gak kita akad nikah di Masjidil Haram? Waktu itu kan belum dapat izin, kalau sekarang kan diperbolehkan di Madinah ada akad nikah sekarang itu di fasilitas. Saking senangnya, mau mumpung ada dan mumpung setuju, saya bilang ya bisa-bisa saja. Kan namanya pernikahan itu yang penting syarat rukunnya tercapai, rukunnya yang penting ada kedua mempelai, ada saksi, ada mahar, saksi ada, mempelai ada, setuju, mahar toko emas banyak, mau beli 5 kilo juga bisa gitu. Cuma satu ini walinya kan gak hadir, gak ikut dan masih ada. Saya bilang sudahlah, pulang dari sini nanti lamar nikah. Dan apa Bapak? Pulang dari situ satu Idul Fitri, tanggal 2 Idul Fitri pulang langsung ke rumahnya melamar. Dan orang tua setuju dan sekarang sudah punya anak. Ini terus story betul. Anaknya berdoa dikabulkan di waktu siang. Ini yang disebut oleh Nabi yu'ajjal, segera. Yang kedua, Bapak Ibu, ada yang delay. Delay itu apa Pak? Diundur, enggak cash, diperlambat. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, 2 bulan, bisa juga 1 tahun, 2 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Bahkan mungkin bisa jadi delaynya itu sampai di dunia nggak dikabulkan, nanti sampai baru dikabulkan di yaumul akhirat, kan itu Bapak Ibu. Itu yang kedua. Cuma biasanya yang kita inginkan kebanyakan kalau berdoa itu kan pinginnya cash semua, Pak. Betul Pak? Padahal nggak semua cash Bapak Ibu dikabulkan, cuma nggak langsung. Nabi saja Bapak Ibu berdoa agar supaya seorang sahabat masuk Islam, siapa? Khalid bin Walid, agar supaya dia masuk Islam, berdoanya harus menunggu berapa? 15 tahun. Nabi Ayub berdoa kepada Allah dan nggak pernah berhenti berdoa sampai matanya buta, sering menangis agar supaya dipertemukan dengan putranya Nabi Yusuf karena dibuang sama anaknya, kemudian akhirnya dipertemukan berapa tahun lamanya? 30 tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW juga berdoanya nggak semuanya dikabulkan, hanya apa? Cash, butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Nabi Muhammad pernah mendoakan agar supaya ada salah seorang di antara tokoh musyrikin Quraisy yang punya pengaruh, dia masuk Islam. Siapa Bapak Ibu? Di antaranya Umar bin Khattab. Allahumma a'izzal Islam bi Umarain, ya Allah nanti perkuatlah Islam dengan 2 Umar saja. Kalau enggak Umar bin Khattab, satu lagi Amr bin Hakam, siapa? Abu Jahal. Dan Allah kabulkan dengan masuk Islamnya siapa? Umar bin Khattab. Dan itu enggak 1 hari 2 hari. Nah cuma kita pinginnya biasanya rata-rata apa? Case. Apalagi kemudian sambil berkata berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah aku jodoh ya Allah kepada tetangga saya, putra bapak namanya Fatimah misalkan, pokoknya ya Allah perkenankanlah, berikanlah kesempatan aku agar supaya dia menjadi jodohku dan aku harus nikah di bulan Agustus ya Allah, pokoknya aku nggak mau tahu lah gitu kan. Allahu Akbar berdoa. Nah itu kan sama dengan memaksa, betul? Gak boleh, ya gak boleh. Kita ada dalil pokoknya ya Rob harus, nah itu pokoknya kata Allah, emang kamu siapa gitu. Maka doa itu udah serahkan kepada Allah momentumnya. Mengajukan boleh, meminta kepada Allah boleh, tapi jangan boleh pokoknya harus ini ya Rob, nah itu gak bisa. Makanya kata siapa Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya, dia berkata, la yakun ta'akhur amadil ata fid du'a ma'al ilha sababun liyasika. Kenapa? Fahuwa dominun fil ijabah fima yakhtaru laka
la fima takhtaru nafsika fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Apa Pak terjemahannya? Janganlah keterlambatan pengabulan doa dari Allah, padahal kau sudah berdoa itu dengan ilhah, itu merengek, mengibah, meminta, menangis, tapi pengabulan doanya itu terlambat, enggak guys. Kata Imam bin Athaillah, janganlah itu menyebabkan kamu putus asa dalam berdoa. Sudah berdoa sekian tahun enggak dikabulkan juga, sudah, jangan dong, terus berdoa. Kenapa? Karena kalau masalah urusan berdoa itu pengabulannya domino, dijamin, garansi dari Allah pasti dikabulkan. Mestinya kalau sudah dapatkan garansi kan membuat kita tenang. Mobil kita karena sudah diasuransikan, digaransikan, kalau ada lecet-lecet sedikit pasti nanti akan gratis karena sudah diasuransikan. Membuat kita tenang. Doa itu juga gitu. Domino melangkah. Cuma pengabulan doanya, kata Imam Ibnu Taimiyah, fima yahtaru linafsika la fima takhtaru. Pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala itu, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai apa yang Allah pilih, yang menurut Allah baik untukmu, itu yang Allah berikan kepadamu. Bukan yang terbaik menurutmu, karena belum tentu menurut kita itu baik, menurut Allah baik. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun. Pinginnya sih kita ini cepat kaya sekarang gitu. Menurut kita kayaknya kalau kita jadi orang kaya, baik, orang soleh, pokoknya akan bersedekah, pokoknya akan sholat berjamaah, nggak pernah ketinggalan, pokoknya sepertinya jadi orang kaya soleh, baik. Menurut kita, tapi belum tentu. Ketika kemudian Allah memberikan kepada kita harta yang banyak, kemudian menjadi kita orang soleh, belum tentu. Bisa jadi yang biasa dulu keadaan hidupnya pas-pasan, bisa sholat, datang ke masjid setiap waktu, itu ketika dia pas-pasan hidupnya, ketika kemudian dia kebelian bisa jadi lupa gara-gara hartanya. Seperti siapa Bapak Ibu? Sa'labat kan itu. Maka apa? Dikabulkan. Yang penting kita husnuzon kepada Allah, jangan suuzon. Dan kata Imam Taimiyah, momentumnya juga waktu pengabulan doa itu fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Kapan Allah akan jawab pengabulan doa itu? Pada waktu yang menurut Allah tepat diberikan olehnya, bukan pada waktu yang menurut kita itu baik menurut kita. Ya, bagaimana Allah. Jadi kalau begitu jangan boleh berhenti untuk terus berdoa, mengibah, berharap, berdoa. Makanya betul tadi kata Imam siapa Umar bin Khattab, aku nggak peduli, aku nggak begitu riaku ya, terkait dengan masalah pengabulan doa. Yang aku khawatirkan adalah aku berhenti dari berdoa itu. Yang penting kita berusaha memaksimalkan, merayu Allah Subhanahu wa taala agar harapan kita itu Allah kabulkan. Waktunya kapan, momentumnya kapan, itu Allah yang lebih tahu. Yang penting adab-adabnya inilah kita lakukan dalam berdoa. Ya, maka Imam pengarang kitab ini menulis tentang adab-adab itu. Dan adab-adabnya Bapak Ibu Allah ada sekitar kurang lebih 8 menurut pengarang kitab ini, sesuai dengan petunjuk hadis Nabi. Yang pertama satu saja, kan waktu kita enggak cukup. Adab yang pertama apa? Hamdulillahi wa thinai alaihi fis salat atau mas-salatu ala nabi qabla du'a. Apa? Memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, kemudian bersolawat sebelum kita berdoa. Jadi adab ketika berdoa itu jangan langsung minta saja apa yang kita inginkan kepada Allah. Ada yang harus dilalui dulu, muqaddimahnya. Apa? Hamd, memuji.
Kalau boleh kita ilustrasikan itu kan karena ya, walaupun ini nggak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya, tapi sebagai ilustrasi saja. Seorang itu ketika mendapatkan sanjungan, pujian, dia kan tersanjung. Mungkin yang tadinya enggak, dia sangat ngasih, jadi ngasih. Orang istri kepada suaminya, istri ingin minta sesuatu, uang belanjanya, tambahan atau apapun itu, merayu-rayu kepada suami. Suamiku yang baik hati, yang ganteng, yang soleh, baik. Anak kita juga kalau dia itu ingin ada sesuatu yang pasti merayu-rayu orang tuanya. Mungkin, walaupun ini enggak mungkin disamakan, tapi kan Allah perintahkan kita. Dan hanya Allah lah yang berhak dipuji. Alhamdulillah, puji rayu untuk Allah. Gimana cara merayunya? Sebutkan pujian-pujian Allah, sifat-sifatnya Allah yang maha sempurna. Kita sebut-sebut dulu tuh kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita Ar-Rahman irham, ya Razzaq ya Ghaffar ighfir lana. Yang lebih spesifik lagi, sebelum kita berdoa, ucapkan pujian itu kepada Allah. Biasanya kalau dicontohkan oleh para ulama yang sudah masyhur gitu kan, rangkaian berdoa itu apa biasanya? Hamdan naimin, hamdan syakirin. Itu baik. Itu dari mana Pak? Itu doa kalimat hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Itu bukan doa Nabi begitu. Kalimat redaksi yang dibuat oleh para ulama. Berdasarkan perintah dari Nabi bahwa kita berdoa itu awali dulu dengan tahmid, pujian. Kalimatnya nggak mesti seperti itu sebenarnya. Cuma kan para ulama menyusun supaya memudahkan kita sehingga kita familiar. Hamdan na'im itu kan pujian. Hamdan syakirin, memuji kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah berikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Sebelum kita syukuri dulu seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Baru setelah itu apa? Summa sholat, salawat kepada Nabi. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Itu masalah masih berpujian. Baru setelah itu apa? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bersalawat. Ya. Baru setelah itu apa? Minta kepada Allah. Ya. Dari mana Pak dalilnya? Dari Nabi. Suatu ketika ada seorang sahabat habis sholat, dia langsung berdoa dan berdoanya gak tahmid dulu. Kata Rasulullah gini, sahabat, ajanta ayyuhal muslim, kau tergesa-gesa kalau berdoa dia langsung meminta, kata Nabi. Idza shallaita, apabila kamu sudah menunaikan sholat, faq'ud, kemudian duduk. Sebelum meminta, sebelum berdoa, sebelum mohon kepada Allah, fahmadillah, puji dulu Allah. Jadi adab ini karena petunjuk dari Nabi. Puji dari Allah, bima huwa ahli. Kenapa? Karena Allah yang berhak dipuji. Jangan dipuji selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu wasallim, ya setelah itu salawat kepadaku. Setelah salawat, summa berdoa, baru engkau berdoa, meminta, memohon, menyampaikan hajat keinginanmu yang engkau selama ini ingin. Nah ini yang pertama. Jadi sekali lagi, agar dalam berdoa, rayu dulu Allah dengan tahmidnya, dengan athinanya, dengan memujinya, lalu dilanjutkan dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, itu sebab satu, masih ada sekitar 8 ya kaji, insya Allah akan kita bahas di waktu-waktu berikutnya, karena isinya terkait dengan petunjuk-petunjuk Nabi yang dikutip dalam beberapa hadis nanti. Ini saja dulu Bapak Ibu Allah, kajian kita di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilangan sahabat. Jadi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.